Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. 'allama al-Qur'ana fatal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah ikhwan wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang Allah masih memberikan nikmat begitu besar kepada kita semua. Allah masih menganugerahkan nikmat-nikmat yang begitu tinggi nilainya di hadapan Allah, namun kita sulit untuk mengangkatkannya. Patutlah kita meluapkan hati kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat ini Allah masih mempertemukan kita dalam rangka mendatangi majelis ilmu yang Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya tatkala kita mendatangi majelis ilmu, maka di sini malaikat-malaikat Allah sedang mengepakkan sayapnya karena demennya mereka kepada kita semua, karena suka girangnya melihat orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian malaikat ini berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Insyaallah kita keluar dari tempat ini dalam keadaan diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalimat yang pantas saya ucap dalam pertemuan kita ini adalah kalimat alhamdulillah. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah, Allah masih memberikan taufiknya kepada kita semua. Ada yang tahu apa itu taufik? Taufik adalah keinginan baik kita, niat baik kita, kemudian bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang mungkin 1000 alasan bagi kita untuk tidak hadir ke tempat ini. Aduh, masih banyak kerjaan. Aduh, saya harus ke tempat ini, saya harus ke sini, mengantar ini, mengantar itu. Tapi karena Allah berikan taufiknya kepada kita, Allah langkahkan kita ke tempat ini, kemudian Allah menetapkan kita untuk terus mendengarkan majelis ilmu ini. Inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak bisa mengenal Allah, tanpa beliau kita juga tidak bisa mengenal Islam. Ya, Muhammad Rasulullah adalah Rasul terakhir bagi kita sebagai umat Islam. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, ini ada kejadian begitu menakjubkan di dalam sejarah. Tatkala Rasulullah meninggal dunia, seluruh sahabat yang menangis. Di saat itu Madinah pecah dengan tangisan para sahabat. Tapi ada satu sahabat yang sangat marah pada saat ketika mendengar Muhammad Rasulullah meninggal dunia, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sambil mengatakan, menarik pedangnya, mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Bayangkan, ini sekelas Umar bin Khattab tidak percaya tatkala dikatakan Muhammad Rasulullah meninggal dunia. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Umar, ana disini, tenang ente tenang, diam. Tapi Umar sambil menarik pedang dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq untuk meyakinkan benarnya nih Muhammad meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumahnya Rasulullah. Saat itu melihat keadaan Rasulullah sudah meninggal dunia. Di situ ada Fatimah, ada Aisyah, ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan selama ini, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menutup wajahnya Rasulullah.
Anggota tubuhnya Rasulullah dengan kain putih kemudian mengecup keningnya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah Rasulullah dengan tegas mengatakan, di saat itu Umar masih marah-marah. Kemudian mendekati punggungnya Umar, ditusuk punggung Umar, ya Umar, ada rezeki, tenang itu, udah, tenang. Kemudian Umar, karena ini yang menepuk adalah sahabat yang dimuliakan, sahabat yang dituakan, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Umar tenang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allaha hayyun la yamut." Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dengan tegas di depan para sahabat yang saat itu Madinah pecah dengan tangisan para sahabat. Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Kita saksikan bersama, Muhammad meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Pertanyaan buat kita saat ini adalah, pada saat kita menyampaikan sholawat dan taslim kepada Muhammad Rasulullah, sesungguhnya Muhammad Rasulullah sudah meninggal dunia. Enggak ada lagi keyakinan di dalam diri kita Muhammad akan hadir di tengah-tengah kita. Itu enggak ada lagi. Karena benar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Kalau sudah kembali kepada Allah, sudah enggak akan mungkin lagi kembali ke dunia ini. Ya, tapi kalau kita saat ini mengatakan saya menyembah Allah, la ilaha illallah, kita mengatakan di dalam diri kita bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah, tidak ada yang perlu kita anggap hebat, sakti, illallah. Mantapkan di dalam diri kita, inilah tauhid, mengesahkan Allah di atas segala-galanya. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Pada saat kita benar-benar sudah mengatakan tauhid kepada Allah, memurnikan kalimat ikhlas, maka kita harus mengingkari semua para taghut. Apa itu taghut? Taghut yakni yang berlebih-lebihan. Uang yang kita miliki ini bisa menjadi tandingan-tandingan Allah. Yang menjadi pertanyaan dan renungan buat kita semua adalah, siapa yang sering kita sebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak-bapak semua jamaah, ini menjadi renungan pertanyaan buat kita. Siapa yang sering kita sebut dalam diri kita ini hari-harinya? Aku atau Allah? Bangun tidur, aku mau kesini. Aku ingin mendapatkan uang yang banyak. Aku ingin mendapatkan jabatan yang tinggi. Aku terus sampai kembali tidur lagi. Siapa yang sering kita sebutkan? Aku atau Allah? Tanpa disadari berarti kita masih dalam lingkup kesyirikan, lingkup yang mana kita masih mengakui adanya tandingan-tandingan Allah, pembanding-pembanding Allah, lawan-lawannya Allah. Oleh karena itu di kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama menyampaikan sholawat dan taslim kita kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah saya ingin sampaikan kepada semua jamaah yang ada di sini, insya Allah kita adalah umatnya Rasulullah yang terus istiqomah berada di jalan sunnahnya Rasulullah SAW. Jamaah, saya ingin ingatkan kepada kita semua, kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, jangan pernah lupakan agar kita senantiasa memohon hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Nabi, orang-orang alim, mereka terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus menerus. Karena hidayah yang Allah berikan kepada kita semua ini akan membuat kita istiqomah berada di jalan kebenaran. Saya ingin buka di dalam lembaran-lembaran sejarah. Jamaah, di sini pernah ada yang tahu nggak sahabat Nabi Musa alaihissalam bernama Bal'am bin Bawra? Ada pernah kenal? Sahabat Nabi Musa namanya Bal'am bin Bawra adalah sahabat Nabi Musa yang tidak pernah ditolak doanya sama Allah. Tatkala Bal'am bin Bawra berdoa kepada Allah, pasti dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sahabat Nabi Musa yang lainnya pada saat ingin berdoa melalui Bal'am bin Bawra. Tapi apa yang kita lihat pada Bal'am bin Bawra? Allah matikan dia dalam keadaan murtad.
Siapa di sini jamaah? Silakan angkat tangan. Siapa di sini yang bisa menjamin diri kita ini akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Jangan bangga dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Pada saat kita sering ikutin kajian-kajian sunnah, kita sudah mempunyai istri yang mempunyai jilbab syar'i, kita terus mengikuti pengajian dimanapun mereka berada. Tapi jangan bangga bahwasanya ini akan membuat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, ada sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Rajal bin Unfuwah. Nanti boleh jamaah buka di dalam lembaran sejarah. Allah buka di dalam lembaran-lembaran sejarah. Ada orang-orang yang dalam kesehariannya mereka bertabur iman, tapi Allah matikan dia dalam keadaan murtad. Rajal bin Unfuwah adalah sahabat Nabi yang tidak punya amalan-amalan sedikit. Sahabat Nabi yang tidak punya hafalan sedikit. Minimal 30 juz sudah hafal. Mohon maaf, siapa yang di sini sudah hafal Quran 30 juz? Ada? Atau hafal ribuan hadis? Ini Rajal bin Unfuwah, Masya Allah, luar biasa hafalannya. Dia siap membela Nabi, siap menjaga Islam. Tapi pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Rajal bin Unfuwah menjadi kebanggaan Abu Bakar As-Siddiq. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq bangga sekali dengan Rajal bin Unfuwah. Kemudian meninggal Nabi, muncullah di sini ada yang nama Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Saat itu mereka bermarkas di Yaman. Kemudian Rajal bin Unfuwah karena menjadi kebanggaan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, kemudian diutus sama Abu Bakar As-Siddiq sebagai delegasi sunnah dakwah kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi pada saat dia melihat pasukan di Yamamah ini banyak sekali, Rajal bin Unfuwah takut. Kemudian mengakui bahwasanya Musailamah adalah Nabi setelah Nabi Muhammad, matinya dalam keadaan murtad. Siapa di sini jamaah yang bisa menjamin diri kita ini akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Yang ketiga ada sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Ubaidillah bin Jahsy. Coba nanti buka di dalam kitab sejarah, cari yang namanya Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy ini Masya Allah luar biasa, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Ubaidillah bin Jahsy sahabat Nabi yang pernah berhasil mempertahankan imannya, ikut hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ubaidillah bin Jahsy juga pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya siap menyerahkan harta saya, nyawa saya untuk menjaga Allah dan Rasulnya. Siap mati membela Allah, membela Rasulullah." Orang-orang yang ikut hijrah dari Makkah menuju ke Madinah ini bukan orang sembarangan. Coba deh, buka di dalam lembaran sejarah bagaimana kejamnya kafir Quraisy saat itu. Pada saat siapa yang ikut Muhammad diculik, ditangkap, dibunuh. Ubaidillah bin Jahsy adalah orang yang siap mempertahankan imannya, ikut bersama Rasulullah SAW. Tapi pada saat hijrah yang kedua menuju Habasyah, saat di Habasyah, Ubaidillah bin Jahsy kenal yang namanya Khamar, cinta terhadap Khamar. Kemudian di situ Allah matikan dia dalam keadaan murtad. Bayangkan, ini seorang sosok sahabat yang pernah ikut hijrah dari Makkah menuju Madinah, tapi Allah matikan dia dalam keadaan murtad. Siapa di sini yang pernah ketemu Nabi secara langsung? Orang yang pernah ketemu Nabi secara langsung aja Allah matikan dia dalam keadaan murtad. Inilah di kesempatan yang mulia ini saya mau mengajak kepada seluruh jamaah agar kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah, agar hidayah yang Allah berikan ini memberikan istiqomah kita berada di jalan kebenaran. Rasulullah bersabda di dalam hadis sahih, akan ada, ini gambaran Rasulullah, ini tentang bagaimana kondisi kita sudah berada di akhir zaman. Sadarilah buat jamaah semua, sadarilah dan kita harus siap menerima ini semua. Tanpa disadari ternyata kita saat ini sudah berada di fase-fase akhir zaman, yang mana Rasulullah sebutkan di dalam hadis sahih bahwasanya di dalam dunia ini ada 5 zaman yang akan kita lewati. Pertama, zaman yang nubuwah. Yang kedua, zaman khilafatin ala minhajin nubuwah. Yang ketiga ada mulkan a'zam.
Yang keempat melakukan Jabariyah. Yang kelima kembali lagi pada khilafah ala minhajin nubuwwah. Masa-masa kenabian sudah kita lewatkan, masa khalifah sudah kita lewatkan. Yang ketiga masa pemerintahan yang menggigit, yang zalim, ini juga sudah kita lewatkan. Yang keempat adalah kerajaan-kerajaan yang mereka otoriter, yang mereka mengambil kekuasaannya untuk menzalimi rakyatnya. Kita sudah ada di dalam fase ini. Kalau fase ini sudah muncul, coba lihat. Pernah dengar ada berita di Saudi Arabia turun hujan salju, pernah dengar? Ulama sepakat mengatakan asratus saah, bentar lagi kiamat. Kenapa? Karena dari salju ini akan menandakan adanya kesuburan. Pernah dengar ada di daerah Saudi Arabia di bagian selatan namanya Tanuma. Ini seperti di puncak. Pegunungannya tumbuh dengan pepohonan, sungai-sungai. Rasulullah sampaikan tidak akan datang kiamat pada saat dataran-dataran di Saudi Arabia ini tumbuh dengan pepohonan ataupun sungai-sungai. Tapi di sana sudah muncul. Pernah dengar di Saudi Arabia sudah mulai muncul binatang-binatang melata yang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar munculnya akhir zaman terjadi pergejolakan bagaimana di Timur Tengah, yakni di Syam. Bagaimana kondisi Syam saat ini? Syam ulama mengatakan terbagi 4. Suriah, Lebanon, Yordania sama Palestina. Bagaimana keadaan di Suriah? Bagaimana keadaan di Palestina sekarang? Bersiap-siaplah bahwa kita sudah masuk dalam fase akhir zaman. Hadis ini berlaku di fase ini. Rasulullah sampaikan akan ada orang yang dalam keseharian yang melakukan amalan-amalan surga. Tapi di akhir hayatnya selangkah melakukan amalan neraka, Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Tapi sebaliknya, ada orang yang dalam keseharian yang melakukan amalan-amalan neraka, tapi di akhir hayatnya selangkah melakukan amalan surga, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Dalam hadis ini ada contohnya. Ini sahabat Nabi, boleh nanti buka jamaah di dalam lembaran sejarah. Namanya Usairim bin Abdul Ashal. Sahabat Nabi Usairim bin Abdul Ashal adalah sosok sahabat Nabi yang tadinya musuh terhadap Rasulullah, benci terhadap perjuangan Rasulullah, dakwah Rasulullah. Usairim bin Abdul Ashal selalu menghalang-halangi Rasulullah SAW. Tapi pada saat Allah berikan hidayah kepada Usairim bin Abdul Ashal, apa yang terjadi pada Usairim bin Abdul Ashal? Dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah menjadi muslim? Apakah saya harus sholat? Di saat itu sholat belum waktunya, karena memang belum waktunya masuk zuhur, belum waktunya. Kemudian dijawab, ya udah kalau begitu kamu ikut hijrah, ikut berjuang bersama Rasul dan para sahabatnya. Usairim memutuskan saya akan berjuang bersama Rasul dan para sahabatnya. Pada saat dia berjuang, apa yang terjadi pada Usairim bin Abdul Ashal? Usairim mati dalam perjuangan. Sahabat ramai saat itu, Usairim mati dalam perjuangan. Bagaimana? Abu Hurairah dengan tegas mengatakan, Usairim bin Abdul Ashal adalah penghuni surga yang tidak pernah menaruh keningnya untuk sujud pada Allah. Kenapa? Karena masuk Islamnya belum sampai 24 jam. Dia udah ikut berjuang mati. Kemudian Abu Hurairah mengatakan dia penghuni surga yang tidak pernah menaruh keningnya untuk sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya ingin ajak kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah ini pembukaan panjang ya, tapi bermanfaat buat kita semua. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya diminta perkenalkan diri saya. Nama saya Sahal, saya tinggal di Ciganjur, Jakarta Selatan. Atau kalau jamaah di sini yang sering mendengar ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah, ini nama saya sering sekali disebut sama beliau, nama dan nomor handphone. Jadi kadang pada saat Ustaz Khalid membahas ada pertanyaan tentang ruqyah, tentang sihir, di ujungnya biasanya ngasih nomor handphone saya. Makanya kalau jamaah yang sering menghadiri atau mendengarkan di YouTube, ini nggak heran, maksudnya nggak asing nama saya.
Saya bersama teman-teman di sini ada Sija Rojana Tabur Foundation. Jadi kita memang fokus untuk insya Allah dakwah ilallah dalam pengobatan. Karena ada pengobatan yang kita jalankan ada 3, ada ilahiyah, ada alamiah, ada amaliyah. Ilahiyahnya nanti melalui ruqyah syar'iyyah, yang kedua ada alamiahnya melalui pengobatan tibun nabawi. Ya. Kemudian amaliyahnya nanti melakukan dengan pengobatan yang lainnya. Ini di sini juga ada kawan-kawan saya, ada Kang Fajar, terus ada Ustaz Defri, terus ini juga kawan-kawan saya juga semua, Ustaz Abiudi. Insyaallah di kesempatan ini kita akan berbagi tentang bagaimana sihir, bagaimana sebenarnya jin ini bisa masuk ke dalam tubuh kita sebagai manusia. Mohon maaf, saya mau tanya dulu pada semua jemaah, siapa di sini yang sampai detik ini masih belum percaya adanya gangguan jin? Ada nggak? Ayo nggak apa-apa. Mana mungkin adanya gangguan jin? Mana mungkin ada sihir? Ada. Ini saya banyak ketemu. Mohon maaf, saya dari banyak saya melakukan praktek, banyak saya ketemukan atau ada yang ngeri pada saat bicara ruqyah. Ngeri kan ruqyah? Kenapa ngeri? Karena Rasulullah sampaikan nanti akan ada 70.000 umat yang akan masuk surga tanpa hisab. Di antara lain orang-orang yang tidak mengikuti. Ini banyak sekali jamaah-jamaah yang mempertanyakan hal ini. Ya. Ada yang masih belum percaya dengan adanya sihir. Saya ingin sampaikan kepada semua jamaah, kalau di sini masih belum ada yang percaya dengan sihir, berarti kita belum beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali Allah buka di dalam lembaran-lembaran Quran, ayat-ayatnya ini banyak menceritakan bagaimana sihir. Kalau di Quran sudah memberikan penjelasan, maka ini akan terus berlangsung sampai dengan yaumul qiyamah. Sihir ini akan terus berlangsung. Ya. Dari mana sihir awalnya? Dulu dari zaman Nabi Musa, dari zaman Sulaiman, Musa alaihi salam terus menerus. Ya. Pernah dikisahkan Nabi Musa alaihi salam dihadapkan 10.000 pasukannya Fir'aun. Ini bukan pasukan perang, tapi pasukan para penyihir. Dihadapkan Nabi Musa dan Nabi Harun sendiri. Dihadapkan oleh 10.000. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Pertolongannya. Kemudian Allah berikan hidayah, 10.000-nya ini masuk Islam. Dia bertobat kepada Allah. Dia mengakui bahwasanya qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, ini kalau kita bicara sihir, kalau kita bicara gangguan jin, ini banyak sekali. Mohon maaf, dari banyak kejadian-kejadian yang saya temukan di dalam kondisi-kondisi kita sebagai umat Islam, ini ternyata banyak orang-orang kita yang tanpa menyadari dirinya itu terkena gangguan jin. Saya beberapa kali diundang ceramah di ma'ahad atau pesantren hafal Quran. Ini Masya Allah, ini anak-anak santrinya usia 10-15 tahun sudah selesai 30 juz. Kita ada yang sampai usia 30-40 tahun ada ya. Mungkin lebih lah dari 30 juz. Artinya 15 tahun mereka hafal Quran 30 juz. Ini beberapa kali saya diundang. Bahkan kalau jamaah pernah tahu ada Madrasah Kiblah. Ini Madrasah Kiblah adanya di Malaysia. Saat itu saya diundang dapat jadwal khutbah dan imam di sana. Malamnya saya ceramah dan lakukan ruqyah kepada santri dan santriwatinya hampir 1.000 santri. Mereka semua minimal hafal Qurannya 15 juz. Minimal. Kemudian pada saat dilakukan ruqyah itu 1.000 orang semuanya konslet positif kena gangguan jin. Bayangkan, mereka orang-orang yang hafal Quran. Ya, kita nggak ada yang bisa menjamin diri kita ini akan terbebas dari gangguan jin ataupun syaitan. Saya ingin sampaikan kepada semua jamaah, dalam gangguan jin, ada jin ini cinta sama kita sebagai manusia. Dari mana? Apakah karena wajah kita yang tampan atau cantik? Apakah ini yang membuat mereka cinta kepada kita semua? Tidak. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, ini buat jamaah, silakan jawab jujur, boleh di dalam dirinya. Saya mau tanya kepada semua jamaah, kenapa jin bisa cinta kepada kita sebagai manusia?
Pertanyaan yang pertama adalah seberapa sering kita membuka pakaian kita tanpa membaca bismillah? Coba ingat-ingat. Seberapa sering? Kita main buka-buka aja seberapa sering? Padahal Rasulullah menjelaskan di dalam hadis sahih, bukalah pakaian dengan membaca bismillah, ini akan menjadi hijab antara syaitan dan manusia. Walaupun kita telanjang kotak-kotak, pada saat kita buka pakaian baca bismillah, telanjang kotak-kotak, ini syaitan gak akan bisa lihat. Umumnya orang bilang telanjang bulat, ini versi saya aja. Terserah mau bilang telanjang lonjong, telanjang segitiga, terserah. Silakan jamaah bebas. Pada saat kita buka semua ini, syaitan bisa melihat tubuh kita kalau kita nggak membaca bismillah. Sederhana buat kita. Yang kedua, seberapa sering kita memakan daging ayam, daging kambing, daging sapi, ikan, kemudian membuang tulangnya tanpa membaca bismillah? Coba, seberapa sering? Sering banget. Makan daging bebek, tulangnya kita main buang-buang aja tanpa membaca bismillah. Kata Rasulullah SAW, jin ini makanannya tulang. Di saat kita buang, ini tanpa disadari kita memberikan makanan kepada jin, sehingga dia bisa cinta sama kita sebagai manusia. Yang ketiga, seberapa sering kita melakukan maksiat kepada Allah? Seberapa sering kita mendengarkan musik dan lagu? Musik lagu ini akan membuat kita lalai dari Allah, terlena, jauh dari Allah. Sehingga di sini jin akan suka sama kita, masuk ke dalam tubuh kita. Yang keenam, seberapa sering kita melakukan ibadah yang Rasulullah tidak contohkan? Misalkan kita baca zikir wirid 1000 kali, padahal di dalam hadis sahih Rasulullah tidak anjurkan jumlah 1000 kali. Misalkan kita disuruh baca Al-Ikhlas, coba baca Al-Ikhlas 114 kali, padahal Rasulullah nggak anjurkan kita 114 kali. Walaupun yang dibaca surah Al-Ikhlas, tapi kalau jumlah yang Rasul tidak anjurkan, ini akan mengundang syaitan cinta terhadap kita masuk ke dalam tubuh kita. Atau siapa kita di antara kita, mungkin ada yang pernah belajar bela diri, tapi pakai tenaga dalam, pasang susuk. Ini banyak sekali yang saya temukan, hampir semuanya terasa dan terindikasi kena gangguan jin. Ya. Yang ketujuh, mungkin yang wanita seberapa sering memakai parfum tapi membuat orang-orang di luarnya mencium. Rasulullah sampaikan orang-orang wanita yang memakai parfum kemudian dicium oleh yang bukan mahramnya, ini dia adalah seorang penzina. Ini Rasulullah yang sampaikan, bukan kita. Ya. Atau seberapa sering kita memakai celana jin? Karena celananya dipakai, nanti jin pakai apa? Ya, ini dari yang saya sampaikan, mungkin jamaah bisa, oh iya, kayaknya sering deh. Seberapa sering ini kadang lupa nih. Ini sepele. Seberapa sering kita makan dengan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, makan gorengan kanan, cabenya kiri, bener nggak? Iya. Kadang gitu deh. Ini juga pengaruh besar. Naik motor haus, minum pakai tangan kiri. Ini bisa pengaruh besar yang membuat jin ini akan cinta kepada kita, kemudian mengganggu kita sebagai manusia. Ciri-cirinya boleh diingat, ya boleh juga dicatat. Ciri-cirinya pertama, sering mimpi ketemu orang yang sama dalam tidur. Kok saya sering ketemu dia nih? Biasanya orang yang kita temukan gak pernah ada di dalam dunia nyata. Kok saya sering ketemu dia ya? Siapa nih? Atau seberapa sering kita emosi kita membludak atau mudah sekali marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, marahnya kok cuma sedikit. Iya, ini biasa gitu. Atau sering sekali bagian kita terasa sakit di bagian-bagian tertentu, antara lain pundak sering berat, tulang ekor sering sakit, terus dada, kepala sering pusing. Ya. Terus yang ketiga, seberapa sering kita di dalam tidur ini mimpi basah, lagi tidur disiram air misalnya, basah, ya kita nggak tahu. Yang keempat, seberapa sering kita, mungkin yang udah punya suami atau istri, seberapa sering kita ribut dengan masalah-masalah sepele, ribut terus, marah terus. Atau yang belum menikah,
Seberapa sering kita bertemu jodohnya kemudian batal terus? Ada nggak? Ini hampir 85% yang hubungi saya ini kebanyakan semua wanita. 80% mereka kebanyakan belum menikah. Dan hampir 50% lebih yang hubungi saya kebanyakan, mohon maaf, mereka keturunan Arab, wanita-wanita cantik. Yang dari Yaman, yang dari Libya, banyak. Sampai saya ketemu salah seorang jamaah, dia bilang gini, pas ketemu saya dia bilang, Ustaz lihat saya suka nggak? Saya tanya kenapa memang? Banyak sekali lelaki pada saat melihat saya, ini nggak ada satupun lelaki yang menolak, pasti melihat saya. Tapi nggak ada satupun lelaki yang mau nikahin dia. Setiap ada yang mau menikah, gagal. Terus. Ya, ini ciri-ciri wanita atau kita yang dalam posisi kita diganggu sama jin, yang jin ini cinta kepada kita sebagai manusia. Atau sering mimpi gendong bayi, ada nggak? Mimpi gendong bayi? Ada ya? Ya, alhamdulillah. Yang sering pusing ada ya? Atau berat di pundak, atau berasanya dibelikan nggak enak, atau di perut tiba-tiba sering mual aja. Di pundak padahal nggak kolesterol, nggak darah tinggi, nggak asam urat, tapi kok berat terus. Itu bisa jadi ada jin yang cinta sama kita sebagai manusia. Yang kedua ada jin yang dendam sama kita sebagai manusia. Jadi insya Allah dalam kesempatan ini, mau nggak nanti kita coba cek di dalam diri kita, ada nggak sih gangguan jin di dalam diri kita? Sekalian kita praktek setelah ini, ya. Makanya nanti disiapkan kantong plastik. Mungkin yang nggak kedapatan kantong plastik, sementara pakai peci boleh. Yang kedua, ada jin yang dendam sama kita sebagai manusia. Dari mana dia bisa dendam sama kita? Saya mau tanya kepada semua jamaah, seberapa sering kita membuang air panas tanpa membaca bismillah? Seberapa sering pada saat kita melempar batu, menebang pohon tanpa membaca bismillah? Seberapa sering kita melangkah melakukan aktivitas tanpa membaca bismillah? Saya mau tanya, yang kita tempatin ini milik siapa semuanya? Allah. Bumi yang kita pijak milik siapa? Kalau ini milik Allah, ucapan bismillah ini sama aja minta izin dulu sama yang punya. Melangkah bismillah, ke depan bismillah, memegang bismillah, bismillah semuanya. Kalau kita tidak mengucapkan kalimat bismillah, berarti ada jin yang bisa terlukai sama kita semua. Ya, ciri-cirinya, ciri-ciri jin yang dendam sama kita sebagai manusia. Pertama, sering mimpi jatuh dari gedung yang tinggi atau tempat-tempat ketinggian. Pernah? Kayak kita lagi tidur kayak jatuh, kaget, bangun-bangun makan nasi pakai garam. Ini ucapan yang salah. Ucapan yang benar yang kata Rasulullah SAW adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau kita kaget harus diucapkan seperti ini. Ya. Yang kedua, seberapa sering kita sakit-sakitan? Ada? Baunya sakit terus. Misalkan punya anak atau punya saudara, kok sakit terus, nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi ada jin yang jin yang dendam. Saya pernah ada pasien usia 5 tahun pada saat diruqyah. Ini anak usia 5 tahun, mustahil anak kayak gini bisa kena gangguan jin kalau pikiran kita kan. Pada saat diruqyah kemudian jin di dalam tubuhnya bilang, kenapa kamu ada di dalam tubuh ini? Jin ini bilang, saya dendam sama anak ini. Kenapa kamu dendam? Karena anak ini suka melempar boneka. Dia nyebut ini, Allah, melempar boneka, guling, remote, kemudian kena kaki saya dan kaki saya patah. Akhirnya saya dendam sama anak ini, saya masuk ke dalam tubuh anak ini, sehingga anak ini sakit-sakitan. Orang tuanya udah sampai kemana-mana selalu terus menerus. Akhirnya pas diruqyah alhamdulillah, setelah itu dia sehat kembali. Ya. Atau yang seberapa sering kita masuk ke dalam kamar mandi tanpa baca doa. Di dalam ada jin wanita dan jin lelaki. Masuk tanpa baca doa, kemudian buang air di dalamnya bisa melukai jin. Ya. Jadi antara lain ciri-ciri jatuh sering sakit. Terus ada mimpi masuk ke dalam kamar mandi, mimpi di kamar mandi, tapi pada saat mau toharoh nggak ada air. Ya. Terus selanjutnya sering merasa takut berlebihan. Ada nggak? Was-was, cemas. Ini bisa jadi ada jin yang memang dendam, membuat kita nih takut dengan keramaian,
Bawahnya was-was, ragu, ini lakukan gak ya? Terus antara lain sering lupa rakaat sholat. Allahu Akbar. Rakaat berapa ya? 3, 4. Dia hitung aja dulu. Ini tanpa disadari ada gangguan jin. Ya. Yang ketiga, nah ini banyak sekali yang terjadi. Yang ketiga, ini ada jin yang masuk karena kita yang panggil dia. Mohon maaf, di sini ada yang pernah belajar bela diri pakai tenaga dalam. Mohon maaf, antara lain tapak suci, Satria Nusantara, Merpati Putih, Reiki, Mahisa Kurung, atau banyak banget. Atau senam-senam pakai pernapasan tenaga dalam, mungkin senam Mahatma, maju sehat bersama emak-emak. Ya ini banyak. Jadi atau yang pernah mendatangi dukun, ada nggak? Sering kalau saya ceramah, saya tanya siapa di sini yang sering mendatangi dukun, mereka nggak pernah ada yang menjawab. Saya pernah enggak. Kenapa? Karena yang mereka datangin bukan orang yang berpenampilan pakai belangkon, pakai kalung, pakai cincin, bukan. Yang mereka datangin ustaz, kiai, haji, pak habib. Nih sedikit saya kasih contoh. Ini mungkin jamaah pernah mendatangi dia. Sedikit saya kasih contoh ciri-ciri dukun. Pertama, kalau kita datang ke dia, yang biasa dia tanyakan adalah siapa nama ibu kamu. Berarti kalau jamaah pernah berobat ditanya nama ibunya, berarti dia dukun. Kenapa? Karena di dalam Islam penisbatan jalur keturunan kepada siapa? Ayah atau ibu? Ayah, bukan ibu. Berarti kalau ibu ada yang salah nih, ada yang nggak benar nih. Misalkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua jalurnya ke ayah. Walaupun Khattab, Abi Thalib, Affan, semua mati kafir, tapi tetap penisbatan ini dipakainya ke jalur ayah. Ya. Coba cek di bank, asuransi, perbankan, datang ngisi formulir, siapa yang ditanya? Ibu kandung. Berarti ada sesuatu yang salah, benar? Benar? Saya pernah diundang beberapa kali di bank. Saya katakan gitu. Mohon maaf, berarti ada sesuatu yang salah dalam bank. Jawabannya adalah ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ada riba nggak di dalam bank? Ada. Perbankan ada, asuransi ada. Artinya adalah kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, ya ini jalur biasanya nanya ibu. Yang ketiga, biasanya kalau kita datang ke dia udah tahu semua penyakit kita. Oh, ini begini. Disebutkan semuanya. Yang keempat, biasanya dia kalau kita berobat sama dia, itu dia kasih benda-benda untuk kita pegang. Umumnya dia sering kasih tulisan-tulisan wafat, raja, juga nggak? Lihat isim nih, taruh di dompet buat jagain kamu, nih taruh di dalam tas, nih taruh di tembok-tembok di kamar. Kalau itu pernah kita lakukan, berarti kita sudah menaruh kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus yang selanjutnya, biasanya dia ngasih cincin dan yang lainnya. Biasanya dia juga minta benda-benda atau binatang yang harus disembelih tanpa menyebut mau. Umumnya biasanya minta binatang seperti ayam yang serba hitam. Siapin ayam yang serba hitam, kemudian disembelih tanpa menyebut nama Allah. Binatang ini dilempar ke reruntuhan bangunan. Ini biasanya jin yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini umumnya orang datengin ustadz, tapi ustadz melakukannya begitu. Ini sedikit cerita. Saya alhamdulillah pernah diberikan kesempatan Allah dakwah ke Hong Kong, Macau. 2014 saat itu saya berceramah bareng dengan Ustaz Bakhtiar Nasir. Mungkin kalau jamaah pernah kenal beliau, ini masya Allah, beliau guru saya juga. Saya ceramah bareng sama beliau di Hong Kong 2014 tanggal 4 April. Yang kedua, saya pernah ceramah bareng sama Ustaz Khalid Basalamah juga di Hong Kong dan Macau. Nah, itu jamaahnya 1.500. Ustaz Khalid waktu itu 2 jam duluan bahas akidah. Kemudian selepas itu pas saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 1.500 nangis, ada yang kesurupan, ada yang muntah-muntah, ada yang ngamuk. Sampai Ustaz Khalid bertanya, gimana ya? Kenapa ini? Kenapa kok bisa jadi begini semua?
Akhirnya sebelum saya lanjutkan, saya tanya jamaah, semua jamaah silahkan bawa ke depan benda-benda yang kalian bawa dari kampung kalian. Biasanya orang kita, ini harus jujur ya, biasanya orang kita kalau datang ke negara orang, ke kampung orang, yang pertama kali kita datangi siapa? Ustadz, Haji, Kiai, Habib, bener kan? Ustadz, ani mau ke negara orang nih, minta bekal dong, minta pegangan dong, dikasih nih, ini bekal pegang, ini taruh dompet, ini tasbih habis diwiridin 1000 kali tadi malam, ini tanah kuburan. Itu semua jamaah yang di Hong Kong itu TKW itu positif dia kena gangguan jin, karena semuanya pada bawa, sampai tulisan-tulisan Arab banyak sekali. Akhirnya saya panggil Ustaz Khalid, Ustaz, foto Afwan, silakan ke depan dulu, lihat di depan nih tulisan-tulisan Arab. Sampai akhirnya Ustaz Khalid masing-masing dibacakan. Dia bersumpah di depan jamaah, wallahi, demi Allah katanya, saya hampir 15 tahun di negara Arab, nggak ada satupun tulisan yang saya pahami maksudnya. Nggak ada. Apaan nih maksudnya? Akhirnya positif kena gangguan jin. Ini jin yang akan masuk terundang dari perbuatan kita. Ciri-cirinya sering kesemutan. Ada nggak? Mudah sekali kesemutan. Telapak kaki, tangan dingin. Nanti saya mau sampaikan kepada jamaah cara mudah mengatasi kesemutan. Luruskan kakinya. Nanti kita tolong ada orang-orang terdekat ambilkan gula atau permen, taruh di sampingnya. Nanti semua pindah ke gula. Ada gula, ada semut. Ini bahasa pepatahnya gitu. Ya. Terus yang kedua, sering mimpi berantem. Ada nggak? Yang tadi belajar bela diri suka mimpi berantem nggak? Suka berantem, mimpi enggak? Suka mimpi berantem atau sering sekali sakit di bagian kepala sama perut. Dua, penyakitnya biasanya kepala kalau nggak perut. Ya, atau di bagian pundak sering berat. Ini jin yang terundang masuk ke dalam tubuh kita. Ini jamaah, insya Allah semua yang hadir di sini bebas dari gangguan jin. Ya, nanti boleh bikin stiker rumah ini bebas dari ya, ini ciri-cirinya antara lain seperti itu. Atau pada saat tidur mendengkur keras. Kita nggak sadar, tanya istri atau orang rumah dulu. Ya. Tidurnya mendengkur keras. Pertanyaannya adalah seperti apa mendengkurnya? Kalau dalam medis ada istilah hiperapnea, atau dalam gangguan jin itu dengkurannya itu ngagetin. Oh, saya nggak bisa contohkan bagaimana dengkurannya. Tapi kalau mau membuktikan coba aja rekam dulu, nanti dijadikan ada dering. Kalau ada telepon, ya ini biasanya ciri-ciri gangguan jin. Terus emosinya nggak terkontrol, susah sekali konsentrasi. Ini mohon maaf, jamaah sini ada yang pernah buka zodiak nggak? Mau tahu? Ini kita kata ulama buka zodiak itu sama aja datengin dukun. Yang dosanya adalah mendatangi itu 40 hari 40 malam ibadah kita tidak diterima sama Allah. Fasaddaqahu, kalau kita yakin ucapannya, kita yakin zodiaknya, hari ini katanya kantong kita tebal, besok tipis. Ini berarti kita sudah kafir atas apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita semua. Ya, ini saya biar kita nih yakin dulu, oh ternyata kita ada nih. Saya mau buka pandangan dulu agar jamaah tidak menahan, oh modelnya saya mah ibadahnya rajin, nggak mungkin, nggak juga. Saya pernah kedatangan tamu dari salah seorang syekh dari Madinah. Ini juga beliau sering datang ke salah satu kampus di Jakarta yang ini kampus dari cabang Saudi Arabia. Saya ini pada saat di Ruqyah, padahal ini Masya Allah sekali. Pas berbarengan ada Syekh Abdurrahman As-Sudais juga datang ke kampus itu. Saya ini pada saat di Ruqyah itu ngamuk. Sampai dia bilang, ente ini gak ada apa-apanya sama orang ini. Saya dibilang gitu sama jin. Kita bilang, ya memang saya gak ada apa-apanya, ini orang berilmu. Tapi syaitan tetap lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Pas di Ruqyah keluar. Ya makanya jangan menganggap orang ego mah nggak mungkin kena. Itu sombong. Ya. Karena Rasulullah saja pernah kena sihir. Yang keempat, jin masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang banyak nih. Ini juga banyak sekali terjadi. Jin masuk ke dalam tubuh kita karena ada jalur-jalur keturunan. Coba deh ingatin.
Kita nggak pernah dalam kehidupan, kita nggak pernah tatoyur, kita nggak pernah meyakini ada suara tokek, kaya miskin, nggak pernah. Atau yang lainnya. Tapi orang tua kita, kakek nenek kita dulu pernah nyimpen benda-benda pusaka, sehingga ini akan membuat mereka terganggu. Dan ini perbuatan yang mereka terikat perjanjian dari kalangan jin, sehingga terus turun ke anak cucunya. Ciri-cirinya pertama, ciri-cirinya sering indigo, atau tiba-tiba indigo, atau tiba-tiba bisa ngobatin orang. Ada nggak? Indigo? Ada yang di sini indigo? Atau tiba-tiba mengobatin orang, atau sixth sense, bisa melihat masa depan. Ini jelas dia punya jin keturunan. Yang kelima, sihir. Sihir, Rasulullah pernah kena sihir. Jadi semua ciri-cirinya masuk. Mimpi buruk, sering sakit, semuanya ini masuk di dalam diri kita. Biasanya sakitnya tertentu waktunya. Pertama, sering sakit selepas asar, perutnya suka terasa panas, tiba-tiba benci sama minuman-minuman khusus, misalkan susu, madu, kok benci banget nih. Itu bisa jadi kita kena sihir. Ya, dari yang saya sebutkan jamaah ada nggak semua? Enggak, alhamdulillah. Masya Allah. Oh nggak salah katanya. Berarti nggak jadi kita praktek. Praktek ya. Oke, silakan dibagikan dulu kalau plastiknya. Kantongnya udah dapat semua. Udah. Nanti selepas ini boleh ada yang mau konsultasi. Kalau boleh. pusing, kalau apa jangan ini aja, biarin aja. Kalau mau muntah, Sini ada yang punya keluhan ini, punya keluhan apa? Suka pusing. Enggak ya. yang suka pusing, ada yang suka pusing? Suka pusing. Kalau suka terusin. Terusin aja. Saya nggak mau melarang orang yang lagi suka. Kalau orang lagi suka kita larang marah. Insya Allah ya. Oh. Ya. Sekarang kita istighfar dulu, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Coba semuanya tundukkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ucapkan istighfar. Kita mohon ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ingat 20 kesalahannya. Mungkin kita pernah lalai dalam sholat kita. Kita pernah melawan orang tua kita. Kita pernah berlaku zalim terhadap istri kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Atau kita pernah mencuri hak-hak orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan besar dalam hidup kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, coba lihat di dalam hatinya. Adakah rasa iri, dengki yang masih tersimpan di dalam diri kita? Sombong. Coba lihat. Ini lo gue. Lo harus lihat gue nih. Coba deh. Di saat kita sholat, kita sujud pada Allah, ini mengajarkan agar kita tidak sombong. Karena sujud mensejajarkan antara kepala dan kaki kita. Lepaskan semua yang sombong. Atau kita menyimpan dendam. Bayangin wajah orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Bayangkan wajahnya. Ingat ucapan-ucapan yang begitu menyakitkan. Sambil kita maafkan dia dengan ikhlas. Atau mungkin kita pernah mengucapkan, sampai kapanpun saya gak bisa maafkan kamu. Sampai kapanpun. Kalau itu pernah ada, cabut, maafkan dia. Maafkan mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang ketiga, mari sama-sama kita terus murnikan kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Yakinkan bahwasanya tidak ada ilah kekuatan, kehebatan, kesaktian illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita sama-sama ikrarkan dulu kalimat pemutusan hubungan kita dengan jin.
Ini dalilnya ada di dalam surah At-Taubah ayat 1. Ya, kita sama-sama angkat jari kita putusin semua hubungan kita dengan mereka. Mungkin kita nggak pernah melakukan syirik, tapi kedua orang tua kita atau kakek nenek kita pernah. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, jika ada perjanjian yang pernah hamba buat pada semua makhluk-makhlukmu dari kalangan jin, maka saat ini ya Allah, hamba putuskan hubungan hamba dengan mereka semua. Ya Allah, jika ada perjanjian yang hamba buat terhadap orang-orang musyrik, maka saat ini ya Allah, hamba putuskan hubungan hamba dengan mereka semua. Ya Allah, berikan hidayahmu pada semua makhluk-makhlukmu dari kalangan jin. Oke, sekarang kita pegang kepalanya. Usap-usap kepalanya, tarik arah ke mulut sambil kita batukan. Siapkan kantong plastik dalam keadaan terbuka. Usapin semua. Tarik di mulut. Semua keluarin. Keluarkan semua. Arahkan ke mulut. Terus arahkan ke mulut. Keluar seluruhnya. Semuanya. Mungkin kita mengenal rasa buruk, pikiran-pikiran kotor, pikiran negatif. Keluarkan semuanya. Batukan. Jari. Dari awal tadi udah bergetar. Ayo terus Pak, lagi Pak. Usapkan di bagian belakang, coba. Bagian belakang kepala Pak. Bagian belakang kepala. Tarik arah ke mulut. Tarik ke arah mulut. Batukan. Terus. Lagi Pak. Terus lagi Pak. Lagi. Arahkan ke mulut, batukan. Terus. Lagi. Lagi berapa kepala? Tarik ke mulut. Batukan. Tarik ke mulut, batukan. Pegang mata kita sekarang. Pegang matanya. Mata. Mungkin mata kita pernah melihat sesuatu yang tidak dibolehkan. Usap angkatnya. Usap, tarik arah ke mulut, batukan. Tarik ke arah. Lagi sampai matanya. Hidungnya sekarang. Hidup. Hidung banyak bersembunyi syaitan di dalam lubang hidung kita. Usap, tarik arah ke mulut. Tarik ke mulut. Wajahnya usapin lagi. Tarik arah ke mulut, batukan. Terus telinganya. Sambil batukan. Tarik. Tarik ke mulut. Wah, seluruhnya kalian pegang pundaknya, usap. Tarik arah ke mulut, batukan. Usap pundaknya. Tarik arah ke mulut, batukan. Usap dada kita sekarang. Usap dadanya. Ini kadang kita bikin jengkel, asal si usap.
Tarik semuanya. Tarik ke mulut. Batu kanan. Keluar seluruhnya Allah. Usapkan dulu sekarang. Usapkan Lagi lagi. di perut. Usapkan lagi, tarik ke atas, saran ke mulut, batu Tarik kanan. ke atas. Keluarkan di mulut. Tarik tangannya lagi, tarik tangan ke mulut, batu kanan. Keluar seluruhnya. Keluar di atas. Terus tarik kaki kita kanan dan kiri, tarik sebelah ke mulut, batu kanan. Dari bawah kaki. Terus batukan semua. Tarik ke atas. Batukan. Tarik semua dari mulut, batukan. Keluar seluruhnya kalian. Keluar seluruhnya. Mungkin kaki kita sering melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tarik semuanya. Terus tepuk-tepuk pinggangnya. Kami minta batukan. Terus tepuk-tepuk pinggangnya sampai kita batukan. Keluar seluruhnya kalian yang berhasil. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita lakukan ruqyah terus yang semua kuat. Ruqyah yang diajarkan Rasulullah sebelum kita tidur, caranya sangat mudah. Yakni dengan cara membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup lalu usap ke sebelah. Jadi ruqyah yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Coba kita gabungkan kedua telapak tangan, dekatkan ke mulutnya. Baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup lalu usap ke semua tubuh kita. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri
minal jinnati wan nas. Usap semua kita dari kepala sampai usap semua. Semua. Telinganya, lubang telinga, hidung, semuanya. Usap semuanya. Ini rukyah yang sangat sederhana, yang sangat mudah, yang bisa kita lakukan setiap hari sebelum tidurnya. Jadi buat mendeteksi kita gangguan jin begitu, coba nanti bisa dilakukan di istrinya, anaknya, istri pertamanya, istri kedua, istri ya. Coba kita lakukan lagi, dekatkan ke mulut, baca surah Al-Fatihah. Kita mulai. Sekarang hirup 3 kali. Buka mulutnya. Tarik. Tarik. Kayak kita narik sesuatu di dalam mulut, tarik terus. Tarik terus. Semuanya. Terus tarik. Tarik aja. Kalau sudah tiup dan tarik terus. Terus sambil bacakan ayat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha. Sambil ketuk-ketuk perutnya, ketuk-ketuk, tarik atas. Bi asma'iha kalau ada perasa yang gak nyaman, usap, tarik, arahin ke mulut, babukan. Saya sambil bacakan ayat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana keluar seluruhnya. Semuanya Allah keluar seluruhnya. Keluar seluruhnya kalian lawan jin. Keluar seluruhnya. Lau anzalna al-Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an متصدحا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا
Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asmaul Husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kalian ya masyarakat. Keluar kalian semua yang masyarakat. Keluar semuanya. Dibuat ngecek aja diri kita ada gangguan sinyal enggak atau ada. Ini kalau dicek nih begini ya. Jadi nanti dalam reaksi saya kasih tahu kepada semua jemaah, reaksi kita nggak harus muntah. Jadi kalau kemarin nonton acara Trans 7 jam 1, jam 6 itu pas giliran saya tayang kemarin. Jadi insya Allah kita selalu tayang di beberapa kali ini saya lagi rutin tayang di Trans 7 Sabtu pagi jam 6. Setiap rupiah itu reaksi berbeda-beda. Ada yang ngamuk, ada yang nggak sadarkan diri, ada yang kesurupan, ada yang muntah-muntah, ada yang muntahnya keluarnya isi, ada yang muntahnya keluarnya darah, ada yang cuma lendiran doang, ada yang nggak muntah tapi berkeringat, dia lewat keringat. Ada yang nggak berkeringat, nggak muntah tapi terasa lebih tenang, rileks. Itu juga reaksi. Ada yang terasa lebih rileks, kemudian badannya terasa lebih ringan. Yang tadinya pusing kok udah nggak pusing, itu juga reaksi. Ya, jadi reaksi dalam ruqyah nggak harus muntah-muntah. Ini karena sudah masuk waktu, sudah selesai waktunya. Insya Allah saya mau kasih tahu jamaah, besok malam Rabu itu ada kajian rutin di rumah saya, sekaligus terakhir ruqyah. Jadi full praktek di rumah. Rumah saya di Ciganjur. Pak. Kalau Jalan Kemenyan. Jalan Kemenyan. Ini ada kakak kelas saya juga. Ini kakak kelas saya juga. Sekolahnya di mana? Tes 2 apa Man 7? Man 7. Ini kakak kelas Kemenyan. Ya. Ingin panitianya DKM alamat sama kontak personnya. Kalau besok pernah hadir. Ini karena waktunya simpel, singkat. Besok insya Allah full kita layani praktek yang kena sihir, yang mau bawa istri anaknya silakan. Bawa keluarga boleh Pak. Ciganjur dekat dari sini ya, di Jalan Kemenyan. Namanya aja udah ngeri kan. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada yang terucap kata-kata kasar. Saya mohon maklum karena saya ini makhluk kasar bukan makhluk halus. Kita sama-sama tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.